Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 343. Emi berantem ya sama Ubi? Tanya Azhar merebahkan kepalanya di pangkuan sang Emi. Yulia hanya diam dengan tangan yang mulai mengelus kepala putra ketiganya. Makan es krim biar pikiran Emi mendingin. Hasan memberikan es krim rasa pisang yang mereka buat tadi siang. Jangan rasa pisang, Bang. Rasa semangka aja, Mai. Ini yang paling enak. Hussein memaksa Eminya untuk memegang es krim tersebut. Yulia terkekeh kecil lalu mulai memakannya. Rasa dingin perlahan terasa di mulutnya. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi Emi jangan nangis lagi, buat kita khawatir tahu. Ucap Hasan. Maaf sudah membuat kalian bertiga khawatir. Ini sudah malam, Hasan pun sudah dipulangkan ke pesantren. Beberapa menit lalu ketiga anak lelaki itu mengetuk pintu, meminta sang Emi untuk membuka pintunya. Terus-menerus. Yulia pun membukanya, hanya untuk mereka saja. Ubi masih ada di luar loh, Mai. Ubi juga yang masak tadi untuk kita. Tunggu kenapa? Emi belum makan. Hussein menatap sepiring nasi goreng yang masih utuh. Ubi nggak lapar, sayang. Hasan malah mengambil makanan tersebut. Kalau Emi nggak mood makan pasti Ubi selalu suapin. Tapi sekarang Hasan yang akan suapin Emi. Sama Azhar aja suapinnya. Azhar juga mau suapin Emi. Seru anak berumur 4 tahun itu. Biar adil Hussein aja yang suapi. Mereka bertiga saling berebut sendok untuk menyuapi Emi mereka, sampai akhirnya Yulia mengambilnya. Jangan berantem anak-anak kesayangan Emi. Dari Azhar dulu, nanti giliran Hussein, lalu terakhir Hasan yang suapin Emi. Adil bukan? Ayo mana nasi gorengnya? Azhar segera menyuapi makanan tersebut ke mulut Yulia, dengan mata berbinar cerah. Mereka secara bergiliran berganti untuk menyuapi, sampai akhirnya Yulia berhenti membuka mulut sebab dia kekenyangan. Padahal nasi gorengnya tersisa 3 suap lagi. Hasan yang menghabiskannya karena takut mubazir. Hussein memberikan segelas air putih pada Eminya. Emi udah kenyang. Sekarang kalian pergi ke kamar kalian. Jangan lupa wudu, lalu bereskan kasur kalian, setelah itu baca doa sebelum tidur. Mereka malah menggeleng, dengan tangan memeluk perut Yulia. Azhar maunya tidur bersama Emi aja satu malam ini. Hussein juga. Hasan tidak berbicara, namun dia juga ingin tidur bersama Eminya. Tapi kalau kita tidur di sini, Ubi tidur di mana dong? Hasan menatap Eminya lagi. Dengan pandangan sendu. Dia sebenarnya kasihan pada sang Ubi. Yulia mengelus pucak kepala anak-anaknya yang begitu menggemaskan. Keberadaan mereka bertiga sekarang membuat pikiran tentang masalah tadi siang membuatnya teralihkan. Masih bisa di ruang tamu. Di sana kan ada sofa besar. Atau tidak di kamar tamu yang jarang dipakai. Mereka bertiga mengangguk. Lalu diam-diam menatap ke celah pintu kamar. Terlihat ada sosok bayangan, siapa lagi pemiliknya jika bukan Ikram sendiri yang sejak tadi berdiri di balik pintu. Mereka bertiga ingin membuat kedua orang tuanya akur, tapi setelah dilihat Emi mereka tidak mau bertemu dengan Ubi mereka sekarang ini, mereka hanya bisa diam. Yulia mulai bangkit dari tikar lalu menyuruh ketiganya untuk berdiri. Sekarang sudah jam 9 malam mereka harus tidur. Besok kita pergi ke rumah nenek dan kakek kalian, ya, kalian rindu mereka kan? Mata mereka berbinar. Asik. Tentunya dong Emi. Azhar nggak sabar menemui mereka. Kamu mah nggak sabar ke sana, karena di rumah kakek dan nenek ada kolam renang. Goda Hussein menyolek dagu adiknya. Azhar menyengir hingga deretan giginya terlihat.
Aku suka berenang. Besok mau berenang sepuasnya. Terus sekolah gimana? Tanya Hasan. Dia masih penasaran mengenai gadis lusuh yang diam-diam selalu ikut belajar di luar kelasnya. Dan Hasan juga penasaran mengenai bahasa isyarat. Dia sampai pergi ke perpustakaan pesantren saat Emi-nya pergi ke rumah sakit saat itu. Tapi sayangnya di sana tidak ada buku panduan bahasa isyarat. Besok Emi akan minta izin ke Bu Lingga. Kalian cuman libur sehari aja kok, besoknya lagi kalian bisa sekolah. Biar Emi yang antar jemput kalian pakai mobil milik ayah Emi. Terus Ubi nggak ikut. Hussein semakin memasang wajah sendu. Jika hanya mereka saja yang liburan ke rumah kakek dan neneknya, dia tidak mau. Hussein menganggap kepergian mereka adalah liburan, padahal yang Yulia pikirkan adalah pelarian agar dia tidak melihat suaminya lagi, entah sampai berapa hari. Mungkin sampai hatiku benar-benar telah membaik. Ubi ikut ya Emi, mohon Hasan ikut-ikutan. Enggak, Ubi kalian kan banyak pekerjaan di sini. Yulia mencoba bersikap setengah. Mungkin. Baiklah. Hasan dan Hussein menunduk kecewa. Sebelum tidur Hasan membawa kedua adiknya pergi ke kamar mandi untuk berwudu dulu. Wudu sebelum tidur termasuk amalan sunnah yang bisa dikerjakan. Menurut sebuah hadits, malaikat akan mendoakan orang yang tidur dalam keadaan suci. Wudu sebagai amalan sunnah sebelum tidur bersandar pada hadits yang berasal dari Al-Bara bin Azib sebagaimana dinukil Sayyid Sabiq dalam Faik Sunnah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, jika kamu hendak tidur, hendaknya kamu berwudu sebagaimana kamu berwudu ketika hendak mengerjakan salat. Kemudian, berbaringlah ke arah sebelah kanan dan bacalah doa berikut, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan segala urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu dengan rasa senang dan takut kepadamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan melainkan hanya berharap kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus. Sayyid Sabiq menjelaskan, jika seseorang ditakdirkan mati pada malam itu, maka ia dalam keadaan bersih dari dosa. Sayyid Sabiq menganjurkan untuk menjadikan doa tersebut sebagai akhir bacaan menjelang tidur. Dan ada juga doa sebelum tidur yang lebih pendek. Allahumma bismika ahya wa bismika amutu. Dikutip dari buku Sunnah Nabi 24 Jam tulisan Khalid Al-Husainani, amalan sebelum tidur lainnya adalah menengadahkan kedua telapak tangan dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Kemudian, mengusapkan tangan ke seluruh tubuh semampunya, dimulai dari kepala dan wajah, kemudian dilanjutkan ke seluruh bagian tubuh. Dianjurkan melakukannya sebanyak 3 kali, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Menunggu ketiga anaknya keluar dari kamar mandi, Yulia mengeraikan rambut panjangnya dengan tatapan kini menatap pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Pergi dari sana, Mas. Aku tahu sejak tadi kamu ada di sana kan? Pergi sekarang. Sudah aku katakan, aku tidak mau melihat wajahmu untuk sekarang ini. Ikram hanya diam sambil menatap kedua kakinya, dia terlihat begitu menyesal. Bahkan hatinya sejak tadi tak tenang memikirkan kondisi istrinya. Bisa pikir-pikir lagi untuk pergi dari rumah ini, sayang. Setelah Mas pikirkan, Mas ingin kamu tetap di rumah ini saja. Mas akan mencoba menghindarimu. Jika itu yang kamu mau, tapi kamu jangan pergi. Selama ini kan Mas tidak bisa jauh dari kamu. Begitu juga dengan kamu, sayang. Bisa saja Ikram langsung masuk ke kamarnya, sebab kini pintunya tidak lagi terkunci. Tapi dia mendengarkan apa yang istrinya minta,
untuk tidak masuk ke kamar walaupun kakinya ingin sekali melangkah maju dan memeluk erat tubuh istrinya. Tidak, aku akan tetap pergi ke rumah kedua orang tuaku. Sekalipun Mas tidak menghubungi bundaku, aku sudah berniat pergi ke rumah mereka. Ikram menghela napas panjang. Mas tidak bisa memaksa keputusan kamu ternyata. Baiklah, tapi besok Mas yang anterin kamu ya ke rumah ayah dan bundamu. Yulia menggeleng. Sepupuku akan menjemputku. Sepupu. Ikram bertanya-tanya, sebab dia memang tidak pernah tahu menahu keluarga besar istrinya. Iya dari bundaku. Yulia tidak lagi berbicara, walaupun Ikram terus berbicara padanya. Sampai akhirnya dia berjalan mendekat lalu menutup pintu tak lupa menguncinya dari dalam. Ikram hanya bisa menatap kosong pintu bercat putih yang di balik sana ada sosok istrinya. Menjauh dari kamar ini. Aku ingin tidur tenang saat ini tanpa mendengar suaramu. Padahal selama ini suara Ikram bagaikan penenang bagi Yulia, tapi kini malah sebaliknya. Semuanya memang bisa berubah jika kita sudah merasakan dikecewakan oleh orang yang kita cintai. Ikram pergi ke ruang tamu, lalu merebahkan tubuh besarnya itu ke sofa yang muat. Untuknya, dia menatap kosong langit-langit rumah. Allah, apa yang telah aku lakukan? Suara deringan ponsel membuat Ikram tersadar dari lamunannya. Tertera nama Ustaz Fatah di sana. Ustaz Fatah, Assalamualaikum Ustaz Ikram. Maaf mengganggu waktu malamnya. Saya cuman ingin menyampaikan mulai sekarang saya tidak akan meminta Ustaz untuk datang menemui adik saya. Saya akan mencoba membujuknya walaupun Siva masih keras kepala sampai sekarang, terus-menerus meminta saya untuk memanggil Ustaz kemari. Saya dan sekeluarga benar-benar meminta maaf Ustaz, seharusnya Ustaz tidak terlibat dalam masalah ini. Sekali lagi maafkan kami Ustaz. Kami hanya ingin Siva sembuh, dia tidak mau melakukan pengobatan jika Ustaz tidak menemaninya. Tapi sekarang, saya akan bersikap tegas, begitu juga dengan Abi dan Umi saya padanya. Ikram hanya membaca pesannya saja, dia tidak bertenaga untuk membalas sebab kepalanya masih terasa berputar. Pikirannya masih tertuju bagaimana caranya untuk membuat istrinya kembali seperti dulu. Ikram berpikirlah, pasti ada caranya kan selain membiarkan istrimu menjauh. Monolongnya. Tapi apa caranya? Memangnya ada cara selain menjauh saat hati sudah Ikram sendiri kecewakan ada Yulia. Menjauh sampai hati kembali siap adalah pilihan yang tepat. Walaupun berat. Teruntuk Kak Bara yang terhormat, bagaimana dengan janjimu? Liri Jasmine menatap plastik di tangannya yang hanya ada pembalut saja yang telah suaminya beli, juga kirenti di warung terdekat. Tidak ada sesuatu yang lebih utama yang seharusnya Bara beli. Pria yang memakai baju rumahan itu meringis lalu memberikan 2 V di atas kepalanya. Maaf lupa. Jasmine menghentak-hentakan kedua kakinya lalu melipat kedua tangannya di atas perut. Masa lupa sih Kak? Padahal baru beberapa menit lalu loh aku bilang buat beli pizza di dekat Alfamart, soalnya pizza di sana enak banget. Malam ini aku mau makan makanan itu Kak. Mata Jasmine mulai berkaca-kaca. Memang jika apapun itu yang dia inginkan tidak terwujud pasti dia akan merengek. Apalagi kini dia sedang datang bulan. Baya mendekat lalu mengecup punggung tangan sang istri beberapa kali. Maafkan, aku lupa Jasmine. Aku akan belikan sekarang kalau kamu benar-benar ingin. Negak usah soalnya langit sedang hujan. Aku nggak mau kakak kehujanan nanti dan jatuh sakit. Jasmine menyekat air mata yang jatuh membasahi pipinya. Bara semakin bersalah dibuatnya. Istrinya seingin itu memakan pizza yang kemarin dia beli. Perhatiannya Jasmineku ini. Tapi nggak apa-apa, aku akan pakai jas hujan soalnya kamu benar-benar menginginkan pizza malam ini.
Cuman 5 menit kalau jalan kaki. Sabia ikut dong apal, seru anak perempuan yang memakai piyama katak itu, berlari mendekat. No, di luar dingin, sayang. Tapi saat di Korea juga dingin, Sabia baik-baik aja tuh nggak pernah sakit. Ya, mau ikut. Sabia mau merasakan hujan di Jakarta ini. Selama Sabia tinggal di sini, mungkin ini kali pertama hujan turun dengan derasnya. Beberapa hari ini hanya gerimis saja. Sabia juga melihat dari jendela, bukan salju yang selalu menutupi depan rumahnya saat dia ada di Korea, tapi kini air hujan yang mengalir begitu banyak, membentuk sungai kecil yang mengalir entah sampai kemana. Baiklah, kamu ikut sama apa, sayang? Ayo ambil jas hujan kamu. Tapi Kak, Jasmine ingin protes tapi bawah bibirnya malah dikecup oleh sang suami. Janji deh cuman beli pizza, habis itu kita kembali. Bara menatap putrinya yang melompat-lompat kesenangan, telah memakai jas hujan berwarna merah jambu, tak lupa hijab yang menutupi kepalanya, namun tidak memakai cadar. Lia, iya deh. Awas aja kalau lama. Jasmine mau tak mau setuju sambil memegang kedua pipinya yang memerah. Dia menyukai Bara saat menciumnya tadi. Bara berdiri tegak di samping putrinya lalu memberikan hormat. Jengol gomawo, yobo. Terima masih banyak, sayang gomawo, ama. Sabia juga ikut-ikutan. Jasmine geleng-geteng kepala melihat kelakuan suami dan putrinya. Setelah itu dia menutup pintunya saat mereka berdua sudah pergi dari rumah. Awas aja kalau Kak Bara lama. Aku takut sendirian di malam hari seperti ini. Apalagi rumah bertingkat ini begitu besar. Bara menggenggam tangan putri cantiknya yang berjalan penuh semangat. Sayang, jalannya jangan cepat-cepat, nanti kamu bisa jatuh. Apa? Sabia minta izin boleh main genangan air hujan ini. Tidak akan mengotori piyama Sabia kok, Pak. Sabia kan pakai sepatu bot. Bara mengangguk, dia selalu menyetujui apa yang putrinya inginkan. Apapun itu yang membuat Sabia senang. Anak perempuan itu mulai melompat ke genangan air, membuat jas hujannya terciprat. Air tersebut, wow, ini sangat menyenangkan. Apa harus coba? Haruskah? Sabia mengangguk sambil merentangkan kedua tangannya. Gendong aku, lalu apa melompat ke 5 genangan air di depan kita. Bara mengikuti apa yang putrinya minta. Sambil menggendong Sabia dari belakang dia. Mulai melompat 5 kali ke genangan air yang ada di depannya. Sabia semakin tertawa bahagia. Sampai akhirnya tawanya berhenti saat melihat mobil hitam berhenti di samping mereka. Bara juga menghentikan langkah kakinya. Alisnya mengernyit saat melihat Zayan, Maryam, Laila, di dalam mobil. Kalian berdua sedang apa di sana? Zayan bertanya sambil membuka kaca mata hitamnya. Bara mendekati mobil tersebut. Seperti yang kalian lihat. Kami sedang bermain hujan, kami akan menyeberang untuk membeli pizza di dekat Alfamart. Laila yang berada di belakang kursi melambaikan tangannya pada Sabia. Sabia hanya tersenyum kalem. Selamat malam Sabia. Kamu mau ikut aku pergi ke restoran bintang 5 enggak? Kami sekeluarga mau makan bersama di sana. Sabia menggeleng, sambil menjatuhkan kepalanya di leher apanya. Ndak mau, maunya makan pizza aja. Jangan biarkan putrimu terlalu lama bermain hujan, sekalipun memakai jas hujan. Takutnya besoknya sakit, Bara, nasihat Zayan. Bara hanya meringis sambil membetulkan tudung jas hujan putrinya. Kalau gitu kami pamit. Tadi hanya ingin menyapa kamu, siapa di depan yang tengah bermain dengan genangan air. Ternyata kamu dan Sabia. Zayan melajukan mobilnya setelah mengucapkan salam. Laila melambaikan tangan pada Sabia,
Begitu juga Sabia sendiri. Sayang, panggil Bara sambil menyeberang jalan. Lia, apa? Jangan kasih tahu amamu, ya, kalau kita habis main genangan air. Sabia terkekeh geli, dia memberikan kecupan di pipi apanya. Apa takut ama marah ya? Bara menggeleng. Kapan amamu marah? Apa hanya takut amamu khawatir, dan nanti larang kamu main genangan air hujan lagi karena takut sakit? Sabia mengangguk. Siap apa? Tapi kalau ama nanya nanti Sabia harus jawab jujur soalnya bohong kan dosa. Allah ndak suka orang yang berbohong. Tapi kalau ama ndak tanya, Sabia bakalan diam, hehehe. Tos dulu. Bara mengangkat satu tangannya. Segera Sabia bertos sambil tersenyum lebar.